Sok awali nanggaskeun lah. Bisa ke awal mungkin. Slide awal. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan membahas tuntas mengenai tentang jenis produk clustering yang kami rancang gitu dari kelompok 7. Adapun tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas yaitu ujian tengah semester pada mata kuliah Machine Learning yang diampu oleh Ibu Dian. Adapun untuk berikutnya, next slide mungkin. Tentunya dalam presentasi pada siang hari ini saya tidak sendirian ya. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Sebelum itu izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Diki Septianto dengan NIM 1217050089. Lalu ada Irwanto Danang Bahtiar dengan NIM 1217050070. Lalu ada Pauja Satriawan dengan NIM 1217050080. Dan ada terakhir Mahfud Hasbi Asyukri dengan NIM 1217050077. Kita akan membahas tuntas mengenai tentang cluster S. Adapun untuk awal yaitu ada latar belakang, yang mana pada bahasan ini akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Poja Satriawan. Kepadanya Nah, disilakan. untuk latar belakang clustering, yaitu unsupervised clustering, yaitu secara diabaikan dalam analisis data. Yang kedua yaitu potensi penuh, unsupervised clustering belum tercapai. Dan yang ketiga, perlu alat untuk memanfaatkan metode ini dengan efektif dengan cara clustering. Sulit dalam mengintegrasi atau ke alur kerja analisis data. Kita akan membahasnya di next selanjutnya. Boleh di next. Nah, yang pertama yaitu unsupervised clustering. Unsupervised clustering biasanya dipakai pada tahap data processing, tetapi ini tidak membuatnya sulit untuk menjadi fokus perhatian dalam suatu aplikasi. Penggunaan unsupervised clustering dalam tahap data processing sering kali sangat penting untuk memahami struktur dan pola dalam data yang kompleks sebelum menerapkan model machine learning lainnya atau sebelum membuat keputusan bisnis yang berdasarkan data. Nah, selanjutnya kita akan membahas itu jenis-jenis clustering yang akan dilanjutkan oleh salah satu rekan saya. Mangga dipersilakan untuk next slide-nya. Terima kasih kepada Pak Ujan ya. Eh, Adapun untuk berikutnya yaitu mengenai tentang jenis clustering yang akan saya jelaskan. Yang mana kita ketahui ya dalam unsupervised learning ini pada bagian clustering adanya jenis-jenisnya gitu ya. Sebagaimana kita pelajari dalam kelas di kelas ketika mata kuliah gitu. Ada bahwa clustering ini dibagi menjadi 4 tipe ya. Yang pertama ada central based clustering, density based clustering, distribution based clustering, dan hierarchy clustering atau connectivity based clustering. Adapun untuk intuisinya, yang pertama dari central based clustering ini yaitu dalam jenis ini mengelompokkan data di sekitar pusat tertentu disebut dengan centroid gitu ya. Dalam disentralkan seperti itu. Adapun untuk strukturnya yaitu dia itu mengelompokkan yang berdekatan gitu. Dalam misalkan dalam satu data ada data yang tersebar, maka disentroidkan gitu, dibuat seperti kayak lingkaran dan lain sebagainya gitu untuk dikelompokkan datanya. Adapun untuk spesialisasinya, cocok untuk data yang memiliki berkelompok yang berbentuk bulat atau elips seperti K-means clustering. Ini contohnya gitu ya. Adapun untuk tipe datanya biasanya digunakan untuk data numerik atau dapat diperluas juga ya untuk data kategorik. Karena dari daerah
data gitu yang padat menjadi sebuah cluster. Lalu untuk strukturnya mencari daerah di mana titik data dapat dipertimbangkan dari tetangga-tetangga dari titik tersebut gitu ya, atau dari outlet dari margin tersebut untuk membentuk suatu cluster. Adapun untuk spesialisasinya cocok ya itu untuk data kepadatan yang bervariasi dan bentuk cluster yang tidak beraturan. Adapun untuk tipe datanya cocok seperti numerik dan dapat juga diperluas menjadi data spasial. Adapun untuk aplikasinya yaitu segmentasi spasial dan deteksi anomali. Adapun untuk data menempatkan data ke dalam kelompok sesuai dengan data distribusi tersebut. Adapun untuk spesialisasinya, maaf ini jaringannya agak delay, cocok untuk data yang mengikuti distribusi probabilitas tersebut. Adapun tipe datanya cocok untuk numerik dengan distribusi tertentu. Adapun untuk implementasinya, aplikasinya yaitu analisis risiko, deteksi analisis dalam bentuk distribusi data. Adapun untuk hierarki clustering atau connectivity based clustering, itu membangun sebuah data hierarki dari cluster yang membangun titik-titik yang dekat satu sama lain. Adapun untuk strukturnya itu membentuk struktur hierarki berdasarkan kedekatan dari titik data. Adapun spesialisasinya cocok untuk data dengan struktur hierarki atau berjenjang. Tipe datanya bisa digunakan untuk data numerik, spasial, dan kategorikal. Adapun untuk aplikasinya yaitu berjenjang segmentasi data dalam domain berlapis. Next. Adapun untuk berikutnya yaitu kita tujuannya ya, tentunya ada tujuan dalam proyek kali ini yang mana ada dari sekian banyak tujuan kita mengambil 3 tujuan pokoknya, yaitu pertama sesuai dengan dominan aplikasinya bahwa itu kita ingin mensegmentasi data, yang mana untuk tujuan kali ini itu memahami struktur internal data dengan mendeteksi kelompok-kelompok yang bermakna gitu. Ini membantu itu dalam segmentasi pasar contoh kecilnya kayak gitu. Adapun untuk pemahaman datanya, kita cluster itu membantu dalam memahami pola-pola yang mungkin tidak terlihat dengan jelas dalam data mentah. Adanya kita ketahui ya bahwa unsupervised learning ini di datanya secara abstrak gitu ya. Jadi memang agak sulit gitu untuk membuat aplikasi ini karena memang ini sangat abstrak sekali gitu ya untuk inputan-inputan dan sebagainya gitu. Karena kan kita ketahui bahwa dari unsupervised ini akan menjadi data menunjukkan titik-titik tertentu atau eh, kesimpulan yang berarti gitu ya dari beberapa memang segmentasi tersebut gitu ya dari inputan-inputan yang baru dari user. Adapun untuk pembahasan berikutnya saya serahkan ke rekan saya yaitu Herwanto. Disilakan. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada algoritma atau mungkin lebih tepatnya bagaimana aplikasi ini nantinya bekerja. Aplikasi ini nantinya berbasis web di mana pengguna dapat melakukan input input dataset mereka kepada aplikasi, kemudian aplikasi akan mengekstrak datanya dan setelah proses ekstraksi selesai, pengguna dapat memilih algoritma clustering mana yang cocok untuk data tersebut. Algoritma clustering yang disediakan juga akan beragam, dimulai dari K-means, hierarchical, dan juga DBScan. Dan mungkin akan ada algoritma lain yang diterapkan di sini. Setelah pemilihan dan juga pengaturan dari pengaturan algoritma oleh pengguna, aplikasi akan melakukan clustering pada dataset tersebut dan akan menghasilkan output yaitu berupa dataset yang telah dikelompokkan beserta dengan visualisasi datanya. Visualisasi data ini bertujuan agar pengguna dapat mengetahui insight apa yang dapat
yang didapatkan dari data. Insight ini tentunya akan berguna untuk analisis pada proses bisnis dan sebagainya. Ini akan membantu para data analis dalam menemukan insight. Next. Nah, di sini produk akhirnya seperti yang tadi disebutkan bahwa produk akhirnya ini merupakan suatu aplikasi web yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan mengelompokkan data sesuai dengan algoritma pengelompokan yang dipilih, beserta dan menghasilkan visualisasi dari hasil pengelompokan untuk menemukan insight. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Dilanjut oleh Saudara Asbi. Disilakan. Istilah Mahfud Asbi ya. Slide berikutnya. Untuk timeline pengembangan ada 4. Yang pertama, persiapan data. Mempersiapkan data untuk analisis clustering tanpa menggunakan label atau panduan eksternal. Menggunakan dataset yang tidak memiliki label untuk mengekstrak pola atau kelompok dalam data. Yang kedua, processing data. Pengumpulan data yang tidak berlabel dari berbagai sumber atau sumber internal. Pembersihan data dari noise atau outlier yang tidak relevan untuk analisis clustering. Penggodaan data. Jika diperlukan untuk mempersiapkan data untuk algoritma clustering tertentu. Pembagian data menjadi bagian-bagian yang sesuai untuk processing clustering. Nomor 3, pembangunan model. Memilih dan menerapkan algoritma clustering yang sesuai data yang telah dipersiapkan. Memproses data menggunakan algoritma clustering untuk mengidentifikasi pola atau kelompok dalam data. Menyesuaikan parameter algoritma clustering sesuai dengan kebutuhan analisis. Dan terakhir, nomor 4, evaluasi model menggunakan metrik evaluasi yang sesuai untuk mengukur kualitas clustering yang dihasilkan. Memeriksa kecocokan antara kelompok yang dihasilkan dengan data yang sebenarnya, jika ada. Mengevaluasi kinerja model clustering dan menentukan apakah hasilnya sesuai dengan tujuan analisis yang diinginkan. Dan slide terakhir. Untuk processing, yang pertama, persiapkan data label. Untuk processing data, yang pertama, persiapkan data tanpa label untuk analisis clustering. Yang kedua, gunakan dataset tanpa label untuk mengekstrak pola atau kelompok dalam data. Dan yang ketiga, ekstraksi fitur yang relevan dari data untuk digunakan dalam clustering. Yang keempat, reduksi dimensi data untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan kinerja clustering. Yang terakhir, visualisasi data membantu memahami pola serta memilih dan mengevaluasi metode clustering yang tepat. Baik, saya kembalikan kepada Wiki. Siap. Terima kasih Saudara Hasbi. Mungkin ini adalah pembahasan terakhir dari kami ya, dari kelompok 7 mengenai tentang clustering, yaitu produk kami berupa cluster S. Mungkin hanya segitu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang tersusun gitu ya. Untuk itu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.